gambar tampilannya itu di sini, window-nya, kemudian ini dashboard dan hierarsinya. Nah, pertama-tama kita setting dulu tempat kerja kita. Jadi untuk semua program-program komputasi ini sebaiknya kita punya folder sendiri gitu. Jadi folder kerjanya itu nggak berantakan. Jadi ada di dalam satu folder yang sama. Nah, contohnya misalnya pertama kita buat dulu folder untuk kerjanya itu ya. Jadi misalnya saya simpen di dokumen, kemudian Symbiomol, kemudian di docking. Nah, tadi kan kita udah download struktur yang 5 ZC9, yang ini ya. Anggap aja yang lainnya itu nggak ada, kosong. Nah, jadi di sini adalah tempat kerja kita. Jadi nanti hasil file-file yang dihasilkan itu akan tersimpan di dalam folder ini. Nah, jadi pertama kita set dulu file, preference, kemudian set. Nah, di sini kalian masukin tempat kerja kita, tempat kerja atau tempat folder, tempat penyimpanannya. Nah, misalnya kan ini saya simpannya di dokumen ya, di dokumen Symbiomol, kemudian docking. Nah, untuk dapat alamatnya sebenarnya bisa dengan di bagian docking ini kita klik kanan, kemudian copy address as text. Kemudian di-paste ke sini. Atau cara lainnya juga bisa ini diisi aja asal. Nah, nanti dia minta kita untuk buka tempat penyimpanannya gitu. Jadi nggak usah dihafalin tempat penyimpanan di mana. Misalnya saya di dokumen. Kemudian di Symbiomol docking. Oke. Nah, kalau udah ke save, kita klik dismiss. Nah, sekarang semua pekerjaannya itu udah masuk ke folder yang tadi. Nah, selanjutnya kita buka file PDB-nya. Caranya file, kemudian read molecules. Ini ya, file yang 5zc9.pdb. Open. Nah, di sini udah kebuka, dan sekarang kita mau menghilangkan molekul air dan juga menambahkan hidrogen. Nah, untuk menghapus airnya, kita klik edit, kemudian delete water. Nah, sekarang di sini yang titik-titik itu udah hilang, jadi airnya udah dihapus. Selanjutnya kita tambahkan hidrogen, edit, hidrogen, add. Jadi kita tambahkan semua hidrogen. Kemudian oke. Nah, di sini tadi ada yang nambah yang warna putih-putih. Yang warna putih-putih ini adalah hidrogennya. Nah, selanjutnya setelah struktur ini sudah ditambahkan hidrogen dan juga airnya sudah dihilangkan, kita akan memisahkan antara ligan sama reseptor. Jadi kita pisahkan dulu, kemudian nanti kita satukan lagi. Nah, di sini untuk reseptor sama RNA itu kan dia ada di rantai A dan rantai B. Ya, ini balik lagi.
Jadi untuk rantai A itu isinya protein, kemudian yang rantai B ini isinya yang RNA. Jadi ini adalah reseptornya. Nah ini kalau kita klik, nah ini ada rantai A sama rantai B. Nah kemudian untuk ligan itu dia ada di rantai B. Nah, untuk ligan yang akan kita pisahkan itu yang RCG 600, yang ini. Nah, jadi yang ini kita pilih itu select yang S, di kotak ini kita klik. Nah, sekarang kotaknya jadi warna kuning, dan juga di sini yang dipilih juga jadi warna kuning. Ya, ini yang dipilih, ligannya warna kuning. Nah, kemudian kita akan simpan yang kuning-kuning ini, yang ligannya saja. File, kemudian save, PDB. Kemudian kita beri nama ligan.pdb. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan karena saya udah ada, jadi dia nanya mau ditimpa nggak, kayak gitu. Ya, oke aja. Nah, selanjutnya, setelah kita pisahkan ligannya, sekarang kita pisahkan reseptornya. Nah, reseptornya itu berarti selain ligan ini. Berarti kita select semuanya, kecuali yang RCG 600. Kemudian kita simpan kembali, file, save, pdb, kemudian kita beri nama reseptor.pdb. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya file reseptor dan juga file ligan. Nah, selanjutnya kita hapus dulu molekul yang ada di sini semuanya. Edit, delete all molecules. Kemudian, tadi kita sudah menyiapkan file-filenya, file untuk struktur. Selanjutnya kita siapkan input file. Nah, yang pertama itu caranya, kita klik ligan, kemudian input, open. Ininya diubah jadi PDB. Kita pilih yang ligan.pdb. Nah, di sini ada 9 rotatable bonds. Jadi ada 9 torsi. Jadi torsi ini yang dia bisa berotasi gitu. Oke. Nah, kemudian kita simpan filenya menjadi file PDB Kite. Jadi PDB Kite ini dia file yang ada Q itu untuk muatannya dan juga T itu untuk tipe atom. Jadi kita klik
ligand, kemudian output, save as PDB kita. Ligand.pdb kita, save. Kemudian untuk reseptornya juga sama, kita bikin menjadi file formatnya PDB kita, grid, kemudian makromolekul, open, ini ubah jadi PDB, kemudian pilih yang reseptor. Dan di-save lagi menjadi reseptor.pdb kita. Nah, ini untuk yang putih itu LF4A, yang merah biru ini untuk RNA, dan yang hijau, ini yang kecil, itu untuk ligand. Yang pink ya. Kemudian, sekarang kita akan menyiapkan kotak pencarian. Caranya itu grid, kemudian set map types, choose ligand, pilih yang ligand, kemudian grid box. Nah, ini grid box. Jadi, kotak ini adalah kotak pencariannya. Jadi, proses dockingnya itu dibatasi pada kotak yang akan kita gunakan ini. Nah, sekarang kita akan melakukan dockingnya itu di tengah-tengah sini ya, di center of ligand. Jadi, center, kemudian center on ligand. Nah, kemudian ukuran kotaknya juga bisa diatur. Nah, ukuran kotak yang baik itu harus masuk, jadi si ligand yang di dalam ini harus masuk ke dalam kotak semuanya, gitu. Nah, ini bisa diperbesar atau diperkecil dengan cara, ini digeser ya, yang angka 40 ini digeser-geser. Jadi ini untuk ukuran dari si kotak. Misalnya kita setting di 60. Ini saya set di 60, 60, 60. Nah, jadi kotaknya itu segini. Jadi ini pencarian posisi si ligandnya itu akan ada di kotak ini aja, kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk ukuran kotaknya. Kemudian ini posisi center grid box. Jadi posisi tengah-tengah dari si kotaknya itu di posisi berapa, ini X, Y, dan Z-nya. Jadi ini ada yang silang ya, bagian tengah dari kotak, nah itu adalah yang ini ya. Nah, kemudian ini spacing-nya, jadi tadi yang kotak yang ada titik-titik di kotak-kotak itu, nah jadi antar titik itu jaraknya 0,375 by default. Nah, ini juga bisa di
setting lagi. Kalau misalnya pakai Autodoc, default-nya segini. Kemudian kalau misalnya pakai Autodoc Vina untuk yang virtual screening, itu dia spacing Armstrong-nya itu satu Armstrong. Nah, setelah itu kita simpan file close saving current. Nah, selanjutnya kita simpan jadi file GPF. Caranya di grid, kemudian output, save. Nah, di sini dikasih nama grid.gpf. Nah, kalau misalnya untuk Windows, walaupun di bawah sini udah ada save as type-nya GPF, ini tetap harus ditulis .gpf, karena biasanya kalau kita nggak tulis itu, dia nggak jadi file GPF, jadi nanti malah prosesnya itu error pas di running-nya, kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita siapin parameter untuk docking. Caranya docking, kemudian makromolekul, set rigid, pilih yang reseptor.pdbkit. Selanjutnya, masukkan ligannya, docking, ligan, kemudian choose yang ligan. Nah, ini torsinya ada 8. Accept. Kemudian parameternya, docking, search parameter, genetic algorithm. Nah, di sini number of GR-an, jadi ada berapa pose yang nanti akan dihasilkan. Ini bisa diatur sendiri gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk 10 pose dulu. Nah, biasanya untuk docking yang sebenarnya itu bisa lebih dari 10, bisa 100, dan lain-lain. Jadi ini juga ada aturan-aturannya. Nanti paling akan dijelaskan sama Pak Yusuf ya tentang teorinya. Jadi kalau misalnya number GR-nya 10, population size sama maksimum evaluasinya itu juga beda-beda kayak gitu. Nah, untuk sekarang karena untuk belajar dan supaya lebih cepat, kita running 10 dulu aja. Jadi di sini nggak usah ada yang diganti-ganti dulu. Kemudian accept. Kemudian kita simpan docking, output, Lamarckian, kita docking.dpf. Nah, sekarang kita sudah punya semua filenya. Jadi ada yang GPF sama yang yang docking.dpf. Nah, selanjutnya kita baru proses running docking. Nah, di sini runningnya itu pakai command prompt. Command prompt itu dia bentuknya mirip kayak gini, jadi warnanya hanya hitam aja, blank. Nah, yang harus disiapin itu
ini dua aplikasi Autodoc sama Autogrid itu dipindahin ke folder tempat kita bekerja. Nah, file ini bisa didapat jadi kalau nanti udah install, dia itu akan tersimpan di Windows, kemudian program files, kemudian di The Script Research Institute. Yang ini, nah ini ada Autodoc. Nah, dua file ini harus dipindahkan dulu ke dalam folder tempat bekerja kita. Jadi ini di copy aja, kemudian disimpan di sini. Jadi ada dua file ini ya. Selanjutnya, setelah kita punya file-filenya, sekarang kita running dengan command prompt. Nah, ini command prompt. Kalau ini nggak usah diinstal karena di setiap komputer itu ada. Nah, ini. Nah, pertama, kita setting dulu tempat kita bekerja, foldernya itu di mana. Ini ya docking, jadi klik kanan, copy text, kemudian CD. Nah, jadi pertama kita harus ganti dulu tempat directory kita bekerja. Caranya ketik CD itu change directory, jadi kita ganti direktorinya. Kemudian di sini lokasi tempat kita nyimpen file-filenya. Saya simpennya di dokumen, kemudian Symbiomol dan docking. Kemudian enter. Nah, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam folder tempat kita bekerja. Nah, cara runningnya, yang pertama itu kita running dulu Autogrid. Tadi yang kotak-kotak diketik autogrid.exe. Jadi ini pakai program yang tadi di copy. Kemudian winpe, parameternya apa? grid.gpf, kemudian inl, lognya. Jadi ini nanti hasil outputnya apa? grid.glg. Setelah itu di enter. Nah, sekarang dia lagi proses running. Nanti kalau misalnya muncul teks baru, nah itu berarti prosesnya itu udah selesai. Nah, kalau sekarang ini prosesnya masih berjalan, jadi ditunggu dulu aja. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Belum, Teh. Halo, Teh. Ya. Aku mau nanya, jadi waktu mau nyimpan PDB kita-nya, dia nggak berubah si strukturnya. Strukturnya nggak berubah, tapi di filenya itu akan ada tambahan baris. Nanti ya, dicoba dibuka. Nah, ini sambil nunggu. Ini udah selesai runningnya. Untuk running Autogrid itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau untuk running yang dockingnya biasanya lebih lama. Jadi ini saya running dulu, baru nanti dijawab ya. Ya, Teh, siap.
Nah, selanjutnya kita running yang dockingnya, autodock, kemudian minv parameternya, docking.dpf min docking.plg. Enter. Nah, ini sekarang kita tunggu dulu. Ini prosesnya biasanya sih lebih lama. Kemudian juga tadi kita runningnya 10. Kalau misalnya kita running lebih banyak lagi, berarti prosesnya juga akan lebih lama lagi. Nah, tadi ada pertanyaan tentang yang PDB kita ya. Ya, Teh. Nah, ini ya. Coba kita buka, kita bandingin antara file yang PDB sama PDB kita. Nah, ini bisa dibuka di Notepad. Isi filenya itu apa aja. Nah, ini untuk file PDB, dia itu isinya, jadi di sini ada head atom, itu heteroatom. Heteroatom, kemudian ini nomor, jadi nah di sini itu setiap atom-atom itu dia ada identitasnya. Ya, ini ya misalnya ini C23, ini O7 dan lain sebagainya. Nah, jadi ini di nomor-nomor yang urutan yang ada di PDB-nya biasanya. Kemudian ini atom-atomnya, jadi ini karbon 1, karbon 11 yang tadi. Kemudian ini nama file, nama ligannya, biasanya disingkat jadi tiga huruf. Kemudian ini rantainya di rantai B. Kemudian ini nomor residunya, nomor 600. Nah, kemudian ini posisi X, Y, Z. Ini yang X-nya, ini posisi Y, ini posisi Z. Kemudian ini B faktor, yang ini saya agak lupa apa. Kemudian ini untuk tipe dari tipe atomnya. Ini file PDB umumnya seperti ini. Untuk yang protein juga kalau dibuka isinya juga sama kayak gini. Kemudian untuk yang PDB kita, nah kalau di sini ada tambahan, jadi kan Q itu untuk muatan, sama T-nya itu untuk tipe atom. Nah, di sini, ini X, Y, Z, kemudian ini yang ujungnya, ini ada muatannya, muatan tiap atomnya, dan juga tipe dari si atomnya itu apa gitu. Jadi kalau untuk strukturnya dia tetap, tapi ada tambahan muatan sama tipe atom kayak gitu. Ya, makasih Teh. Cuman jadi maksudnya pas di grid itu makromolekul kan di save. Nah dia apa namanya penggambarannya itu masih sama yang stick itu nggak jadi spiral kayak gitu Teh kayak yang contoh. Dan pas dicobain di apa namanya dibikin out grid box dia nggak mau di center on ligand. Gimana maksudnya? Ya jadi kan mau nge-save ini atau yang grid makromolekul bikin PDB kita. Hmm.
Nah, pas di open kan dia langsung oke, terus otomatis nge-save kan teh. Ya. Nah, pas udah di-save tuh dia nggak berubah tampilannya. Jadi masih stick gitu si strukturnya, gambarnya. Nah, Mm. pas dicoba di grid box, dia nggak mau di center on ligan. Bacaannya no ligan katanya. Oh, itu kayaknya liganya belum diselect. Kayaknya ada tahapan sebelumnya itu, kita pilih dulu liganya. Kayaknya itu kelewat mungkin. Nah, Yang mana ya? bikin ligan PDB kita teh. Enggak, setelah itu kan ini select ligan dulu. Jadi setelah kan tadi pertama kita bikin dulu antara ligan sama reseptor, bikin file PDB kita. Ya teh. Nah, setelah itu kita pilih ligan kan. Nah, ini select ligan. Nah, mungkin tadi ada yang kelewat caranya gitu. Nah, jadi untuk di grid ini pertamanya kita pilih dulu ligannya, baru setelah itu eh, di kotaknya gitu. Coba Gak aja apa, deh. nanti dicobain lagi Ya. aja. Kayaknya mungkin itu suka kadang ada yang kelewat si stepnya gitu. Hmm. Tapi berarti kalau tampilannya nggak berubah nggak masalah teh. Jadi masih stick gitu si ikatan-ikatannya. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk Gitu kan. tampilan itu sebenarnya bisa diatur-atur di sini. Oh. Nah, jadi ini titik-titiknya ini bisa di set. Ini kan misalnya tadi saya ganti ya, jadi si bagian proteinnya itu tampilannya pita. Jadi ini kita pilih yang ini. Kalau misalnya mau tampilan surface, kita klik yang sebelahnya. Iya ya. Ya, jadi kalau untuk tampilan itu mainannya di sini aja. Jadi harus dipilih sendiri gitu. Ya, makasih teh. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Teh kalau tahu dokinya udah beres, dari mana teh running? Nah, di sini kalau misalnya udah beres, ini kan bagian paling bawahnya itu kosong ya. Nah, ini dia masih running. Tapi kalau misalnya nanti udah muncul uh, baris baru, ada tulisan baru, itu prosesnya udah selesai. Oh iya teh. Nah, untuk runningnya juga sebenarnya bisa dari Autodoc Tools ini kita klik yang run, kemudian run auto grid. Nah, di sini kalian bisa masukin file parameternya apa, kemudian log atau file outputnya apa di bagian kotak yang log file name ini. Nah, cuman kadang kalau misalnya pakai Windows itu kadang suka ada error gitu. Saya juga kadang suka nggak tahu kenapa. Nah, jadi kalau mau lebih amannya supaya nggak terjadi error, biasanya pakai command prompt ini. Jadi untuk runningnya bisa di sini. Caranya yang run kemudian auto grid. Berarti di sini masukin yang parameter untuk yang gridnya. Kemudian untuk yang docking berarti run autodock.
Nah, di sini dimasukin lagi. Ada yang di sini sambil nyoba di laptopnya masing-masing? Aku sambil nyoba teh. Bisa? Lagi nyobain teh. Tadi karena kepentok di yang GPDB kita, jadi sekarang lagi nyoba. Oh iya. Ya. Sebenarnya tinggal diikutin aja modulnya. Itu udah lengkap cara-caranya. Nah, kemudian paling nanti sambil dicoba lagi. Tadi kan kita pakai senyawa obatnya itu yang rokaglamida ya. Nah, sekarang nanti coba pakai senyawa lain. Senyawanya namanya silvestrol. Nah, silvestrol ini juga dia merupakan inhibitor untuk LF4A. Nah, jadi caranya sama, tapi liganya yang berbeda. Jadi kalian download silvestrol. Nah, strukturnya bisa cari di PubChem. Ini dicari aja silvestrol. Kemudian nanti muncul. Ini ada struktur 3 dimensinya juga. Bisa langsung di-download aja. Jadi download. Kemudian bisa pilih yang SDF. Nah, setelah di-download, nanti dibuka di BioVia. Nah, ini untuk struktur yang silvestrol, dia seperti ini. Misalnya kita mau bandingin sama yang ini. Yang Nah, ini beda kedua struktur yang antara silvestrol sama rokaglamida. Untuk yang silvestrol itu yang warna hijau, kemudian yang rokaglamida yang warna pink. Nah, kalau di sini dilihat secara struktur, untuk silvestrol dia itu lebih panjang di bagian yang sini ya. Jadi kalau untuk yang lainnya itu kerangkanya hampir sama, sini ya mirip.
cuman dia ada tambahan di bagian ujung ini. Nah, nanti bisa dilihat di strukturnya, apakah ruangannya itu masih cukup atau enggak. Jadi bisa diaktifin yang bagian surface. Jadi di select bagian A sama bagian B ini, kemudian struktur, surface, add. Ini misalnya mau diwarnain berdasarkan misalnya hidrofobisitas. Ini kemudian tadi untuk silvestrol itu dia tambahannya di ujung mana? Di sini ya. Jadi untuk silvestrol itu dia ada tambahan di ujung sini. Yang ini kan. Pembedanya itu di sini ada tambahan. Nah, kalau lihat dari keruangan, nah di sini itu memang dia masih kosong. Jadi kalau misalnya di sini ada tambahan molekul atau ada ya tambahan molekul seperti silvestrol itu, bisa jadi dia semakin memperkuat ikatan dengan si reseptor ini. Karena di sini memang masih ada ruang kosong seperti itu. Lama juga. Nah, nanti bisa dicoba, bisa dibandingin antara silvestrol sama rocaglamida ini, nanti nilainya itu berapa. Jadi nanti di akhir itu kita akan dapat nilai dari pengikatan antara ligan sama reseptor. Jadi binding energinya itu berapa. Nah, untuk yang di modul itu nilainya sekitar minus 9 ya, minus 8,9, hampir minus 9. Nanti dibandingin sama silvestrol, dia nilainya berapa, kira-kira lebih kuat yang mana gitu. Ada yang nyoba dan udah selesai? Aku belum teh, lagi mau perintah comment prompt cuman salah terus. Nah, nanti sambil dicoba, di sini tadi saya nemu jurnal Comparative Study of Small Molecule Targeting ELF4A. Nah, di sini dia juga melakukan ada molekul-molekul obatnya juga yang mentarget ke LF4A. Nah, paling nanti untuk pembandingnya, nah ini ya. Jadi ada beberapa
struktur lain. Nah, nanti ini coba di docking juga. Jadi, seorang itu ngelakuin 2 kali docking. Nah, yang pertama itu sama seperti modul, kemudian yang satunya lagi, molekul-molekul yang ini, dan juga sama Silvestrol. Nah, nanti hasil-hasil dari kalian itu dilihat berapa energinya masing-masing dan mana yang memberikan nilai energi yang paling kuat gitu. Nah, untuk strukturnya bisa di-download kalau misalnya udah ada di PubChem kayak tadi yang Silvestrol ini bisa langsung di-download. Atau kalau misalnya belum ada di internet berarti digambar sendiri. Nah, ngegambarnya bisa pakai Biovia, ini bisa. Kemudian bisa juga pakai software-software yang lainnya. Kalau untuk pakai Biovia, ini digambar, kalian pilih yang small molecule, kemudian ini sketch sendiri. Nah, itu misalnya kita mau bikin, misalnya ada kayak gini ya, terus misalnya ada yang cincin. Terus misalnya mau ganti jadi oksigen. Nah, misalnya di bagian yang misalnya kita mau ganti di sini ke atas. Nah, di sini adalah ya. Kalian pilih ini oksigen, kemudian oke. Nah, jadi di sini ada oksigen. Kemudian misalnya ini double bond. Nah, diklik aja di bagian ininya. Terus selanjutnya di sini kita mau nambahin hidrogen, berarti tinggal add H. Nah, kemudian ini kan gambarnya masih berantakan ya. Nah, ini bisa di clean geometry. Nah, ini. Nah, di bagian yang clean geometry, diklik aja. Nah, jadi dia akan mengoptimasi strukturnya supaya dia lebih apa ya, lebih benar gitu bentuknya. Nah, kan untuk yang ini untuk yang siklik ini kan bentuknya seperti kursi. Jadi di sini dia bentuk yang paling stabilnya itu kan yang kursi. Jadi di sini dioptimasi bentuknya, energinya juga. Jadi di sini lebih strukturnya itu lebih benar gitu. Nah, ini caranya kalau misalnya belum ada strukturnya di internet, digambar sendiri. Nanti bisa di-save sebagai file PDB. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini udah selesai. Jadi kalau udah selesai, ini muncul baris baru kayak gini. Tadi ada yang nanya ya. Nah, ini udah selesai prosesnya. Nah, sekarang kita akan lihat berapa energinya. Nah, dibuka file yang docking.dlg. Ini klik kanan, dibuka di Notepad.
Nah, kemudian di bagian yang di sini. Jadi di sini di bagian clustering histogram. Nah, dari 10 kali running, tadi kan kita ada 10 ya masukinnya. Nilai yang paling rendahnya itu minus 9,03. Kemudian dia ada di running yang kedua. Kemudian rata-rata dari 10 kali running itu minus 8,84. Nah, kemudian di sini ada satu cluster ya nilainya. Nah, ini nilai-nilainya dari 10 kali running itu, histogramnya, kemudian, nah ini untuk detailnya. Detail ini yang nilainya itu minus 9,03. Nah, jadi ini komponen-komponen nilainya. Jadi van der Waals, kemudian ikatan hidrogen, energi desolvasi, itu minus 11, kemudian energi elektrostatiknya minus 0,12, dan seterusnya. Jadi ini dari total-total energi-energi ini, kemudian hasil akhirnya itu adalah minus 9,03. Jadi ini tadi yang fungsi scoringnya. Jadi juga harus diperhatikan, jadi nilai dari minus 9 ini, itu porsinya itu banyaknya dari interaksi apa gitu. Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat nilainya, kita akan lihat posenya atau posisi dari si ligannya itu ngikat reseptornya seperti apa. Kita balik lagi ke Autodoc Tools, kemudian di analyze, kemudian docking, open, docking.dlg, open, oke. Kemudian kita analyze lagi, kemudian confirmation, play. Ini biar kelihatan, kita ganti pakai yang ini. Kemudian ini kita ganti juga. Nah, di sini hasil docking itu yang warna pink, kemudian yang warna abu-abu itu posisi awal. Nah, kan kalau di sini kita posisi awalnya itu udah posisi yang sebenarnya, karena hasil dari ekstra ya, jadi dari PDB itu kan udah hasil yang sebenarnya, jadi ini sebagai kontrolnya itu yang warna abu-abu. Nah, yang warna pink ini adalah hasil docking yang tadi kita running. Nah, ini bisa di play posisi atau konfirmasinya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga. Nah, ini posisinya dia kurang lebih nggak jauh dari yang keadaan awalnya. Jadi ini bisa di play. Nah, itu posisi-posisinya ya. Jadi ada 10 konfirmasi. Nah, tadi yang posisi nilai yang paling itu kan minus 9,03. Nah, kita bisa lihat, atau ini aja, confirmation, play, rank by energi. Jadi kalau tadi play-nya itu
nggak urut berdasarkan energi, jadi kita pilih yang by energi aja. Nah, ini yang posisi 1 berarti dia yang energinya nomor 1 di sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya RMSD. Nah, kalau RMSD itu ini kan posisinya pasti nggak sama banget ya, ada yang lebih geser sedikit. Nah, pergeserannya itu rata-ratanya berapa Armstrong. Jadi ini misalnya geser, ini kan harusnya dia di sini, tapi geser ke sana. Nah, gesernya itu misalnya berapa Armstrong, saya 1 Armstrong. Kemudian dari semua atom itu dijumlahkan, kemudian dijumlahkan jadi berapa nilai penyimpangannya gitu. Nah ini. Nah untuk yang pertama penyimpangannya itu 1,1 Armstrong. Nah yang bagusnya itu kalau misalnya kita melakukan docking ulang, jadi posisinya itu udah kita ketahui yang sebenarnya. Nah, nilai RMSD-nya itu di bawah 2 Armstrong. Nah, untuk nilai RMSD yang di bawah 2 Armstrong, berarti hasil dockingnya itu dikatakan sudah baik, karena dia bisa menemukan posisi yang sama dengan hasil eksperimen, kayak gitu. Nah, di sini kita nilai RMSD-nya itu di bawah 2 Armstrong semuanya. Nah, jadi proses docking yang kita lakukan itu udah benar gitu. Jadi untuk docking ulangnya itu si prosesnya itu dia bisa menemukan posisi yang mirip dengan keadaan awal atau keadaan yang aslinya kayak gitu. Ini ya, jadi dia sama posisinya. Nah, selanjutnya juga kita bisa jadi kita bisa lihat dari clusteringnya. Jadi tadi kita running 10 Armstrong dan ternyata itu ada di cluster yang sama semua. Jadi di sini dari 10 itu dia kalau misalnya perumahan dia ada di cluster yang sama gitu. Nilai energinya di rata-rata di sini semua nilainya. Nah, nanti untuk program atau kalau ligand sama reseptor yang lain nanti hasilnya bisa beda-beda lagi kayak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Teteh mau bertanya, Ya. kalau kan nanti membandingkan antara ligan-ligan yang lain ya, nah, terus berarti kalau perbandingan antara ligan yang lain itu kita ketahui ternyata ligan tersebut lebih baik, itu dari nilai binding energinya atau dari mana? Ya. Nanti kan kalian coba sama ligan yang lain. Jadi kalau untuk membandingkan antara ligan yang lainnya dengan yang ada di modul. Nah, dilihatnya itu benar dari nilai binding energinya. Nah, kalau misalnya nilai binding energinya itu semakin negatif, berarti dia itu semakin kuat interaksinya. Yang pertama dilihat dari nilainya, kemudian juga dari hasil visualisasi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nanti di download interaksi ikatan hidrogen atau elektrostatiknya itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Nah, sini secara visual, kemudian juga di sini kan ada
komponen-komponen energinya. Nah, bisa dibandingin nilainya mana yang lebih negatif, kayak gitu. Maaf, kalau yang komponen energinya itu kita tahu dari mana? Itu hanya kan tulisannya tambah-tambah aja. Tahu ini dari apa energi yang van der Waals hydrogen bond itu dari mana? Nah, kalau yang di sini paling ini ya van der Waals, karbon sama dissolved energy, kemudian elektrostatik, kemudian internal sama torsi. Ya, ini paling dibandingin sama ini bisa disimpan. Jadi file, save, pdb. Nah, untuk nyimpennya, tadi ya analyze, kemudian confirmation, load. Nah, ini bisa disimpan. Jadi kita di-select dulu ininya, kemudian write current port. Nah, ini disimpan misalnya, ini kan nilai yang paling bagus ya. Ligan berapa ya? Atau ligan base yang paling bagus misalnya. Nah, ini disimpan tadi posisi yang paling bagus. Kemudian kita masukin ke struktur yang dari PDB. Nah, ini di drag aja. Nah, di sini kan udah ada dua yang dari PDB asli sama yang hasil docking. Nah, di sini bisa ini ditutup dulu aja. Jadi ini yang hasil dari docking. Nah, kita bisa lihat nah, di sini ada interaksi-interaksinya. Nah, di bagian yang non-bond. Nah, ini yang biru itu ikatan hidrogen sama air. Ini dihilangkan aja, diabaikan aja. Kemudian ini ada yang warna hijau, itu ikatan hidrogen.
Kemudian ini ikatan hidrogen juga, tapi yang nggak umum. Kemudian ada interaksi hidrofobik, dan lain sebagainya. Nah, paling dibandingin, misalnya jumlah ikatan hidrogennya berapa, kemudian jumlah interaksi hidrofobiknya berapa, dan lain-lainnya itu mana yang lebih banyak antara ligan-ligan yang mau dibandingin, kayak gitu. Makasih banyak, Teh. Ya. Nah, paling kalau untuk docking, caranya kayak gitu. Modulnya udah bisa diikutin, sama nanti diganti sama ligan-ligan yang lain ya. Nanti saya share papernya di grup, terus dibagi-bagi aja sama koordinatornya ya. Dibagi-bagi per orang kan maksudnya? Ini ada berapa orang sih? Totalnya ada 16. Totalnya ada 16. Berarti ligan yang wajib dicoba itu yang di modul. Nah, satu lagi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, satu lagi ligannya ada 7. Nah, paling dibagi aja misalnya satu ligan untuk 2 sampai 3 orang ya. Iya, Teh. Ya, paling kayak gitu aja. Berarti yang di modul tuh yang ditutorin sama yang silfastrol itu ya, Teh? Yang ada di modul. Ya, yang di modul ini yang dicoba ulang. Kemudian untuk ligan yang lainnya itu silvestrol sama yang ada di paper ini. Nanti paper ini saya share. Kalau ligan yang dari paper juga nyarinya sama Teh di PubChem tadi, kayak silvestrol. Iya, cari dulu di PubChem. Kalau misalnya nggak ada, baru digambar sendiri. Oke, makasih Teh. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Satu lagi Teh. Berarti tugas itu tuh tugas atau nyoba-nyoba aja Teh? Maksudnya tugas dikumpulin atau nyoba-nyoba? Ini aja, nanti kan setiap orang nyoba dan nanti dapat nilai energinya kan. Nah, itu dikumpulin, misalnya dibikin tabel atau PPT. Jadi misalnya pakai ligan yang ini nilainya berapa, kemudian ada gambar ininya. Misalnya interaksi ikatan hidrogennya ada berapa, kemudian hidrofobiknya ada berapa, kayak gitu. Dikumpulinnya berarti hari apa? Bisanya hari apa? Nanti. Sebenarnya kita Sekarang masih lagi UAS ya? iya Ya, kayak Teh, sampai banget, Teh. Jumat. UASnya Banyak sampai banget lagi kapan? Teh. Minggu Sampai depan, Jumat, Teh. Teh. Sampai Jumat kalau nggak salah UASnya. Iya, Oh, ya UASnya sampai udah. Jumat. Minggu depan, Teh. Seminggu aja. Berarti tanggal Selasa depan gitu, Teh. Iya. Tanggal 16 ya? Ya, tanggal 16. Iya, tanggal 16 aja.
Iya, Teh, boleh. Dikumpulinnya ke Teteh atau ke Bapak? Kedua-duanya aja. Oh, iya, Teh, boleh. Ya, kalau misalnya untuk docking yang caranya kayak tadi. Nah, kalau misalnya untuk modul yang satunya lagi, yang virtual screening, itu sebenarnya prinsipnya sama aja. Dia pakai docking juga, cuman ini lebih cepat. Jadi screeningnya itu nggak sedetail kayak docking. Dia biasanya pakai senyawanya itu untuk senyawa yang banyak. Kalau tadi misalnya kita nyoba hanya untuk 2 ligan, kalau ini dia bisa untuk banyak ligan. Nah, kalau yang di modul dia 20 ligan. Bisa juga misalnya kita punya 100 list senyawa bahan alam. Kemudian kita mau coba di satu reseptor. Nah, kan kalau saya kita pakai cara docking yang tadi itu bisa lama ya prosesnya karena kan dari 100 ligan. Nah, jadi di sini pakai virtual screening. Jadi screening si ligan-ligan itu mana yang kira-kira punya interaksi sama si proteinnya, tapi dia nggak terlalu detail kayak docking kayak gitu. Biasanya untuk screening awal, proses awal gitu. Ini kalau ada yang mau coba, silahkan diikutin aja. Tapi yang utamanya, yang ini, yang tadi, yang jadi di tutorialin. Ya, paling sampai di sini dulu aja. Masih ada yang mau ditanyain nggak?